Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya Mirya Pancawati. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab mengenai kurikulum matematika kedua, yaitu mengenai MTK 2A dan MTK 2B dan MTK 3B. Pertanyaan pertama yaitu, apa syarat sebelum mengenalkan modul MTK 2A kepada anak? Nah, di dalam MTK 2A terdapat dua syarat. Syarat pertama yaitu anak sudah harus terampil dalam modul MTK 1B. Di dalam MTK 1B, anak sudah dapat membilang dan sudah mengenal angka 0 sampai dengan angka 10. Dan untuk syarat yang kedua yaitu anak sudah harus terampil dalam modul T1A. Di dalam modul T1A, anak sudah harus bisa menulis dari arah kanan ke kiri, dari arah bawah ke atas ataupun sebaliknya, sehingga psikomotorik anak sudah harus kuat di dalam modul tersebut. Di dalam MTK 2A terdapat dua tujuan, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan di dalam modul MTK 2A. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis simbol 1 sampai dengan simbol angka 5. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara bermain modul MTK 2A. Nah, untuk cara bermain modul MTK 2A dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita dapat mengajak anak untuk berdialog secara umum agar anak senang dan agar anak nyaman bersama kita. Yang kedua yaitu mengajak anak dan mengarahkan anak untuk menulis angka 1 sampai dengan angka 5 dengan cara penulisan yang benar. Nah, untuk penulisan ini dapat kita lakukan dengan cara menarik pada titik-titik modul yang ada di MTK 2A. Setelah menarik titik-titik angka 1 sampai dengan angka 5, kita juga mengarahkan anak untuk menulis tanpa bantuan titik-titik yang ada di modul MTK 2A. Nah, di dalam satu lembar MTK 2A ini tidak apa-apa tidak diselesaikan sekaligus. Yang terpenting adalah prosesnya. Jangan lupa setiap anak melakukan kegiatan tersebut, kita harus memberikan reward kepada anak agar anak semakin nyaman, agar anak semakin termotivasi, dan agar anak semakin semangat dalam bermain sambil belajar bersama kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus di dalam modul MTK 2A. Untuk mengevaluasi tujuan utamanya, kita dapat melihat ekspresi anak. Ketika anak bahagia, ketika anak senang, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khusus, kita dapat melihat keterampilan anak dalam menulis angka 1 sampai dengan angka 5. Dan jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward dan memberikan motivasi kepada anak agar anak dapat senang dan agar anak dapat mengulang kembali permainan sambil belajar bersama kita. Tahap selanjutnya, setelah kita dapat memberikan MTK 2A kepada anak dan anak terampil, anak mampu dalam MTK 2A, maka tahap selanjutnya kita dapat memberikan modul MTK 2B kepada anak. Lalu apa itu MTK 2B? MTK 2B ini berkaitan dengan keterampilan anak dalam menulis angka 6 sampai dengan angka 10. Dengan begitu anak mampu dan anak sudah terampil dalam mengenal angka 6 sampai dengan angka 10. Kemudian syarat sebelum kita mengenalkan modul MTK 2B kepada anak, syaratnya yaitu anak sudah harus terampil dan sudah harus mampu dalam modul MTK 2A. Di dalam MTK 2B terdapat dua tujuan, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 2B. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam mengenal dan menulis angka 6 sampai dengan angka 10.
Lalu bagaimana cara bermain modul MTK 2B kepada anak? Caranya dapat kita lakukan dengan yang pertama, kita mengajak anak untuk berdialog secara umum agar anak semakin tertarik dan agar anak semakin nyaman bermain sambil belajar bersama kita. Yang kedua yaitu mengajak anak untuk menulis angka 6 sampai dengan angka 10 dengan arahan dan dengan penulisan yang benar. Kemudian penulisan angka 6 sampai dengan angka 10 dapat dibantu dengan titik-titik yang ada di modul MTK 2B. Setelah anak terampil, maka penulisan angka 6 sampai dengan angka 10 tidak dibantu dengan titik-titik yang ada di modul tersebut. Jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward dan motivasi kepada anak agar anak senang dan agar anak semakin ingin mengulang bermain sambil belajar bersama kita. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus di dalam modul MTK 2B? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya, kita dapat melihat afeksi atau ekspresi anak. Ketika anak bahagia, ketika anak senang, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khususnya, kita dapat melihat keterampilan anak dalam menulis angka 6 sampai dengan angka 10. Dan jangan lupa kita harus memberikan reward dan motivasi kepada anak setiap 5 menit sekali. Tahap selanjutnya, setelah kita dapat memberikan modul MTK 2B kepada anak, kita dapat memberikan MTK 4A kepada anak. Namun sebelum kita memberikan modul MTK 4A kepada anak, kita harus melihat terlebih dahulu syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Ketika syaratnya belum terpenuhi, maka MTK 4A belum dapat disampaikan kepada anak.